Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Armita, CGP Angkatan 11 dari Kota Pariaman. Sekarang saya mau memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, perkenalkan juga ini adalah fasilitator Ibu Devi Esisna, kemudian Ibu pengeja praktek Ibu Agus Nimar. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dengan latar belakang, setiap anak terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tidak ada yang terlahir sama. Bahkan, anak yang kembar identik sekalipun pasti memiliki ciri tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita. Mereka pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu, bagaimana cara memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka? Nah, simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, saya tidak mementingkan keberagaman pada murid, sehingga semua anak diberlakukan sama. Kurang memperhatikan kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, bahkan apa yang membuat nyaman di kelas. Terkadang saya kurang mempedulikan hal itu. Namun, setelah mempelajari teori tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan gaya belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan skenario saya adalah guru PAI di SD 04 Kajai, mengajar untuk semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengajarkan materi tema 2 pada kelas 4 dengan materi Asmaul Husna dan penerapannya. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan tes formatif awal untuk mengetahui kemampuan murid dalam memahami materi melalui kartu soal dan kuis yang telah saya siapkan. Identifikasi kebutuhan murid itu melakukan tes formatif awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid dalam memahami materi sehingga bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, hasil tes formatif awal. Pertama, berdasarkan profil belajar murid, 5 orang anak yang menunjukkan gaya belajar visual, 4 orang anak yang menunjukkan gaya belajar auditori, dan 6 orang anak yang menunjukkan gaya belajar kinestetik. Kemudian, berdasarkan kesiapan belajar murid, dapat dikelompokkan 4 orang murid yang memiliki pemahaman awal yang baik, 5 orang yang pemahaman awal yang cukup, dan 6 orang pemahaman awal yang kurang. Kemudian, berdasarkan strategi pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, saya melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Merancang pembelajaran berdiferensiasi, saya membuat RPP berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan murid. Kemudian dirancang penerapannya menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mari kita saksikan. Baik, apa kabar hari ini semuanya anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Semangat ini, semangat. Semangat ya. Nah, hari ini mengawali kegiatan kita ya, kita buka pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadirannya tapi bilang ada tidaknya salatnya ya, ini ya Ibu cek salat subuhnya ya. Seperti biasa akan Ibu cek selalu salat subuh. Jadi Ibu absen. Mulai dari Aisyah? Ada? Kalau yang ada bilang ada ya. Ada? Mikaila? Lupa. Lupa. Khairin? Ada. Naura? Ada. Bidara ada? Ada salat. Nabila? Lupa juga salatnya. Anindi? Ada, alhamdulillah. Salut. Nah,
Hari ini kita belajar kembali membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna atau teladan dari Asmaul Husna. Nah, kalau bicara dari Asmaul Husna, tahu anak ibu? Ada yang tahu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Coba sabuin ibu Cina. Apa tuh Asmaul Husna yang anak ibu tahu? Oh, dari artinya nama-nama Allah, boleh. Ada anak Asmaul Husna yang tahu? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mumin. Berarti banyak Anda tahu ya. As-Sami', Muhaimin. Oke, banyak. Jadi semuanya ada berapa? 99. Nah, di sini dalam pembelajaran kita tidak bahas ke 99-nya, tapi kita hanya membahas 5 saja. Tujuan kita hari ini yang pertama apa? Anak Ibu nanti bisa menjelaskan maknanya. Nah, enggak 99, 5 aja kita bahas hari ini. Kemudian bisa menyebutkan apa perilaku keteladanan dari Asmaul Husna tersebut yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga, ceritakan apa ya perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan ya dari Asmaul Husna tersebut. Berarti 3. Menyebutkan makna, menyebutkan perilakunya, dan menceritakan perilaku tersebut. Mengawali atau menguji kemampuan anak ibu sejauh mana yang ibu tahu. Ini ibu tanya dulu ya, anak ibu pernah enggak membaca Asmaul Husna dalam kesehariannya? Pernah ya? Kapan biasanya dibaca? Setelah sholat, iya. Artinya menjelang berdoa ya, kita minta dalam doa ya, kita baca Asmaul Husna. Nah, jadi hari ini kita uji dulu sejauh mana anak ibu yang tahu ya mengenai Asmaul Husna yang 5 ini. Ibu adakan kuis ya. Ibu adakan kuis di sini ibu pilih menggunakan quizzes. Nah, jadi ibu pilih quizzes. Sudah? Sudah? Kalau sudah, kata ibu angkat ya. 1, dalam hitungan ketiga angkat semuanya ya, serentak ya kertasnya ya. 2, 3, mulai. Luruskan ya. (14). Dah selesai. Kita lihat jawabannya. Nah, berarti untuk soal mengenal Allah melalui apa? Alam dan kitab suci dan Asmaul Husna. Nah, itu adalah jawabannya apa? Oke, tepuk tangan buat teman yang buat tangan semuanya, bagi yang betul. Nah, ada ini 7 orang ya. 7 orang ini orangnya yang dapat nilai. Dah. Oke, kita lanjut soal kedua. Kita lanjut. Ibu beri waktu dalam hitungan. Silakan. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Baca dulu soalnya. Sudah? 1, 2, 3, mulai. Siapa yang belum? Cynthia yang belum? Mana Cynthia? Oke, udah selesai. Kita lihat jawabannya ya. Ya, kita berikan tepuk tangan kalau yang betul ya. Jawabannya, jelaskan arti Asmaul Husna. Jawabnya apa? Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah. Jawabannya C. Tepuk tangan. Oke, ada 7 orang lagi. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, silahkan baca. Arti bacaan kata di samping. Dalam hitungan ketiga, angkat kertasnya. Sudah?
Sudah? 1, 2, 3, angkat. Oke. Lima, 6, 8. Siapa yang belum? Khairin. Ya, Khairin belum. 13. Khairin ya. Dah, ada 14. Kita lihat jawabannya bersama ya. Tuh, jawabannya apa? C lagi. Jawabannya apa? Maha suci. Oke. Ya, karena nanti anak ibu nanti akan ibu bagikan kelompok. Kita akan ada tugas. Jadi sebelumnya kita bahas ini sedikit dulu. Materinya meneladani Asmaul Husna. Nah, kita lihat materi pertama. Ada yang bisa baca? Dafa? Al-Aziz. Artinya apa? Maha mulia. Nah, di sini ada gambar. Apa yang dilakukan anak ini? Berarti anak ini mengerjakan ya semua pekerjaannya sendiri tanpa menyusahkan orang tuanya. Artinya apa? Anak itu mandiri. Berarti sifat Al-Aziz ini perilaku keteladanannya adalah perilakunya mandiri. Kenapa mandiri katakan dia mulia? Karena memang orang yang tidak mengganggu orang lain, tidak menyusahkan orang lain, perilakunya itu mulia. Makanya inilah perilaku yang bisa diteladani dari Al-Aziz. Lanjut. Asmaul Husna apa ini, Adul? Al-Quddus. Artinya apa? Maha suci. Nah, ini. Apa kegiatan anak ini, Nak? Cinta kebersihan. Artinya apa hubungannya dengan Al-Quddus? Karena apa? Iya, artinya apa? Kalau kita menjaga kebersihan, artinya apa? Allah itu senang yang bersih, yang suci, karena memang sifatnya itu adalah Allah itu maha suci. Itu yang kita tiru, itu yang kita teladani. Allah itu senang yang bersih. Makanya anak ibu kalau mau sholat itu kan berwuduk dulu kan, harus dalam keadaan bersih, suci ya. Seperti itulah karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Quddus. Paham anak ibu semuanya? 5 Asmaul Husna tadi paham? Apa saja yang 5? Yang pertama apa tadi? Al-Malik. Yang kedua apa tadi? Al-Quddus. Ketiga? As-Salam. Keempat? Al-Mu'min. Kelima? Al-Aziz. Satu. Coba ibu tanya satu ini ya. Al-Malik. Apa itu Al-Malik tadi, Nak? Maharaja. Apa perilaku keteladanannya tadi? Menahan. Bagus sekali ya, Dul ya. Bagus. Berarti untuk mengujinya ini ibu berikan kartu soal. Nah, kalau memang paham enggak yang ibu sampaikan tadi, kita uji dengan kartu soal. Ya. Ibu bagikan kartu soal ini dari pelajaran kita. Nah, tuliskan. Ada soalnya di sini. Langsung jawab di sini ya. Dasarkan materi kita hari ini yang ibu sampaikan tadi. Silakan langsung diisi di kartu soal ini. Siapa ya? Khairin udah siap? Nah, sampaikan Khairin. Apa yang Khairin dapat? Bacakan di sana aja. Situ aja. Sampaikan kuat. Bisa Khairin bacakan soal yang Khairin dapat dulu sebelumnya? Ya, lanjut isinya. Bagus sekali. Berarti di sini Khairin mendapatkan cerita tentang Asmaul Husna yang dia dapat. Apa yang dia dapat dari Asmaul Husnanya? Al-Malik, yaitu menahan diri. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Khairin. Semangat. Nah, ya. Lanjut satu lagi ibu minta dari laki-laki nih. Iya, coba Karim. Apa yang Karim dapat soalnya? Sampaikan soal dan jawabannya. Iya. Al-Aziz artinya Maha mulia, betul? Betul sekali. Tepuk tangan buat temannya ya. Bagi anak ibu dalam 3 kelompok sesuai dengan kemampuan membacanya. Ya, ada kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 nanti akan membahas menyebutkan makna saja. Kelompok 2 sesuai dengan tingkatnya akan menyebutkan perilakunya. Kelompok 3 akan nanti menjelaskan atau menceritakan perilaku tersebut. Oke? Lalu yang akan dikerjakan buat kelompok 1. Kelompok 1 nanti ini yang laki-laki semuanya
tugasnya nanti menentukan apa nama asmaul husnanya dan maknanya. Ya, anak ibu nanti bisa menggunting ini poster ini, gunting, tempelkan pada catatannya dan buatkanlah makna dan nama asmaul husnanya. Kelompok 2. Dasarkan poster ini dan juga ada narasinya. Baca dulu narasinya kelompok 2, ibu bagikan ini kelompok 2. Kemudian tentukan apa perilakunya dan apa asmaul husnanya. Ya. Kemudian untuk kelompok 3 akan ibu bagikan ini gambar saja. Nah, ini lebih nih. Kelompok 3 akan minta bercerita. Dia sesuai dengan kemampuannya bercerita. Ceritakan nanti gambar ini sesuai dengan asmaul husnanya apa. Kemudian ceritakan keteladannya. Iya, artinya. Maknanya, artinya boleh. Tempelkan, kemudian buat maknanya itu atau artinya boleh. Kemudian sebutkan asmaul husnanya ya. Silakan. Buatkan bacaannya ya. Bacaan asmaul husnanya buatkan ya. Apa? Ya, silakan tempel sama pada catatannya. Berarti masing-masing anak ibu ada dapat satu ya. Oh, ini Adul 2 sama. Enggak dibedakan. Boleh dibedakan? Boleh dibedakan? Iya, bedakan warnanya juga boleh. Iya. Baca dulu teks ini. Setelah dibaca bisa diambil kesimpulan. Perilakunya apa? Oke, silakan potong. Tempel dalam catatannya. Tempelkan pada catatannya. Kelompok 1 ada masalah? Paham? Paham ya. Ya. Iya, silakan kelompok 1 ucapkan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Al-Qudus Maha Suci. Lanjut Reza. Suaranya kurang terdengar ya. Kelompok 2, kita minta kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 di sini menyampaikan perilakunya dari asmaul husna tersebut. Ucapkan salam. Tunggu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari pinggir. Bagus, lanjut. Iya. Iya, terus bagus. Kan satu orang, Airin, yang sudah ajar Airin. Silakan Airin bacakan. Simaan ya, yang dibacakan cerita dari asmaul husna dari gambarnya. Ini kelompok 3. Perwakilan kelompok 3 ya, dengarkan. Halo, perhatikan. Semuanya perhatikan ke depan. Ya, ucapkan salam dulu Khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilakunya adalah mandiri. Pada suatu hari, ada seorang anak yang akan pergi ke sekolah. Sebelum dia mandi, dia merapikan tempat tidurnya. Berarti dia meneladani asmaul husna, al-aziz, dan artinya maha. Bagus sekali. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Ya, nggak apa-apa. Oke, semuanya menguji pribadinya, individunya, ada tugas mandiri Ibu berikan. Ini tugas menguji kemampuan anak Ibu, tidak kerjasama lagi, kerja sendiri-sendiri. Ya, Ibu berikan 5 menit menjelang selesai menguji kemampuan individu anak Ibu. Ya, karena tadi sudah bersama sudah. Sekarang tugas mandiri sesuai dengan tingkat pemahaman membacanya. Ya, jadi Ibu kelompokkan tugas ini berdasarkan tingkat pemahaman membaca anak-anak Ibu semuanya.
Ya, silakan kita mulai, siapkan penanya. Karena waktu kita udah hampir habis, alhamdulillah sudah serangkaian kegiatan dari awal, dari kuis, kita membahas materi, kemudian kita, apa tadi kegiatan kita tadi? Berkelompok, lalu apa tadi yang ke depan? Presentasi, apa lagi tadi? Dan tugas mandiri. Dari semua kegiatan itu dari awal sampai akhir ini, bagaimana menurut perasaan anak ibu? Senang nggak hari ini belajar? Senang. Benar senang? Nah sekarang ibu tanya, senang yang bagian mananya yang senang? Bagian kuisis. Bagian apa? Mengisi. Iya, bagian kerja kelompok tadi ya? Iya, berarti anak-anak ibu semuanya menikmati kegiatannya hari ini, memuaskan, senang ya. Nah, sekarang ibu tanya, simpulan dari kita materi kita hari ini, dari 5 Asmaul Husna tadi, kira-kira bisakah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Nah, yang terpenting adalah membiasakan membaca Asmaul Husna. Kapan kita biasakan membacanya? Oke, setelah sholat atau di waktu-waktu, misalnya ada waktu singgang, anak ibu lebih baik kita berzikir dengan baca Asmaul Husna. Dan terpenting apa pesan ibu? Pesan ibu apa? Orang yang berdoa dengan menyampaikan atau membaca Asmaul Husna, insya Allah doanya akan cepat juga terkabul. Itu pesan ibu hari ini. Kita biasakan membaca Asmaul Husna setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Oke, ada pertanyaan? Tidak, minggu depan insya Allah kita mulai membuat karya dari Asmaul Husna ini. Oke, kita tutup belajar kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Eva Armita di kelas 5 dengan tema Asmaul Husna dan penerapannya, di sini Ibu Eva telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yang mana telah dilaksanakan sesuai dengan kontennya, yang mana kontennya seperti diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses telah dilaksanakan, yang mana telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan menarik serta memberikan motivasi kepada siswa. Sedikit saran saya sebagai kepala sekolah kepada Eva, di sini kami meminta untuk Eva selalu terus belajar agar dalam proses pembelajaran lebih baik lagi, dan jangan lupa selalu berkolaborasi dengan teman-teman sesama mengajar dan mengajak guru-guru untuk menunjang kemajuan pendidikan, terutama kemajuan di pendidikan di sekolah kita di SDN 04 Kajai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairen, murid kelas 4 SDN 04 Kajai. Saya sangat senang sekali belajar PAI bersama Bu Eva Armita dengan materi Asmaul Husna dan penerapannya, karena Ibu Eva memberikan pelajaran dengan berkelompok dan mengerjakan soal dengan kuis sehingga kami paham dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.